Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa kita semua setuju bahwa definisi pelanggan atau konsumen merupakan seseorang yang harus dilayani sebaik mungkin. Sehingga selama dunia pendidikan seperti kampus menganggap mahasiswanya sebagai pelanggan, maka kampus harus memperlakukan mereka dengan baik karena kampus menuntut keuntungan ekonomi dari mahasiswanya. Sehingga sebagai pelanggan, mahasiswa mendapat kebebasan dan fasilitas serta pelayanan yang terbaik, dan apabila kampus mampu memperlakukan mahasiswanya dengan baik, maka kampus akan mendapat banyak pelanggan baru. Karena pelanggan atau mahasiswa sebelumnya tidak kapok dan justru mereka akan dengan bangga mempromosikan kampusnya. Karenanya, kampus mampu memberikan pelayanan maksimal apabila mereka terdorong oleh motif ekonomi atau komersial. Ada 3 poin sanggahan yang akan saya berikan kepada pemerintah. Yang pertama, komersialisasi dunia pendidikan tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi swasta, tetapi juga negeri, melalui sistem UKT. Di sektor apapun, negara-negara yang belum mengkomersialisasikan sektor apapun, pada akhirnya akan menyadari bahwa komersialisasi dunia pendidikan itu sangat penting untuk memajukan industri dunia pendidikan tersebut. Karena di dalam setiap komersialisasi, pasti ada market segmen. Mereka punya target sendiri. Meskipun kampus mewah diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas, mereka juga tetap menyediakan beasiswa untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan ini justru bagus untuk kompetensi. Lalu juga ada usaha untuk mencapai efisiensi biaya yang tinggi. Mereka akan mencapai kualitas yang lebih baik juga. Sehingga mereka dapat melakukan check and balance terhadap kekosongan atau ketimpangan yang terjadi ketika mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi. Mereka dapat mendapatkan pendidikan yang sama baiknya di universitas swasta. Yang kedua, ketika kita mengkomersialisasikan sesuatu, maka kualitas tersebut akan semakin bagus. Dan monopoli dosen yang katanya dosen yang baik itu pergi ke universitas swasta karena mereka akan mendapat bayaran yang tinggi, justru itu bagus karena mereka akan didorong untuk bekerja lebih bagus dan mereka juga akan dioptimalkan oleh fasilitas dari universitas swasta sehingga mereka dapat mengajari anak-anak yang tidak diterima di negeri ini untuk bisa bersaing dengan mahasiswa negeri yang katanya di Indonesia ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Karenanya ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan dapat diatasi oleh komersialisasi ini. Sehingga baik dosen negeri maupun swasta, mereka juga akan sama-sama terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Dan dalam kasus dosen negeri yang merupakan PNS yang dibayar oleh negara, dengan melihat kualitas dari dosen swasta, maka seharusnya dosen negeri ini terdorong untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan kualitas universitas negeri, sehingga kesalahan-kesalahan atau ketimpangan itu tidak bisa disalahkan atau hanya dipertaruhkan di universitas swasta yang berkualitas bagus dan mahal. Ada 2 argumen yang akan saya jawab. Yang pertama, motivasi apa yang tenaga pengajar miliki dalam mengajar? Tentu, mereka memiliki motif ekonomi yang sangat kuat. Mereka lebih effort dibanding mengabdi dengan ikhlas. Sehingga apabila seorang dosen memiliki motif ekonomi yang kuat, seperti mereka akan digaji semakin mahal apabila mereka bekerja lebih giat atau mereka mampu mengajar dengan maksimal, maka mereka akan bekerja dengan lebih baik juga dibanding mereka yang hanya mengabdi dengan ikhlas. Oleh karena itu, semua orang, baik mahasiswa, dosen, siapapun itu di dalam dunia pendidikan akan lebih termotivasi apabila mereka memiliki motif ekonomi yang kuat. Sehingga melalui komersialisasi dunia pendidikan, semua orang akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas baik fasilitas maupun SDM mereka. Entah karena satu, biaya yang mahal, atau karena mereka ingin mendapat pekerjaan dengan bayaran yang mahal melalui lulus dari universitas yang berkualitas. Contoh, mahasiswa bidik misi akan terdorong belajar lebih giat karena mereka memiliki tanggungan biaya dari pemerintah, sehingga motif utama mereka adalah ekonomi, di mana biaya kuliah mereka ditanggung oleh pemerintah. Apabila mereka tidak mencapai IPK target, maka beasiswa tersebut bisa dicabut. Sementara itu, masyarakat menengah juga akan belajar semakin giat, karena satu, mereka mengeluarkan biaya yang besar, sehingga mereka harus belajar lebih giat untuk menutup kekurangan atau ekonomi mereka atau biaya yang mereka keluarkan selama mereka kuliah, sehingga mereka bisa berprestasi dan mendapat pekerjaan yang mahal atau dengan gaji yang mahal di kemudian hari. Yang ketiga adalah untuk mahasiswa yang dari kelas atas, mereka juga akan termotivasi untuk
untuk berkualitas, karena setidaknya jika mereka tidak memiliki motif ekonomi, maka mereka memiliki fasilitas yang bagus untuk menunjang kepintaran mereka, sehingga orang tua mereka pun tidak mengeluarkan biaya untuk hal yang sia-sia. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dunia ideal pendidikan adalah ketika komersialisasi dapat dilaksanakan untuk menunjang kualitas baik fasilitas maupun SDM mahasiswa dan pengajarnya. Yang kedua, mengapa motif ekonomi dalam dunia komersialisasi pendidikan akan memajukan kualitas pendidikan tersebut? Jika kita melihat argumen pemerintah di mana mereka menyesali ketimpangan yang terjadi, pada kenyataannya semua itu sudah diberikan solusi di status quo melalui check and balance. Seperti adanya beasiswa untuk masyarakat berprestasi maupun mahasiswa yang kurang mampu yang diberikan pemerintah melalui maupun perusahaan maupun universitas swasta, sehingga semua kalangan bisa mengaksesnya. Melalui komersialisasi, kita percaya bahwa semua komponen pendidikan akan dapat memaksimalkan performa mereka, di mana mahasiswa yang berprestasi atau mereka yang mampu berpikir kritis tidak akan mendapat ancaman melalui tekanan universitas ataupun pemerintah. Seperti contoh, mahasiswa yang ingin mengkritik pemerintah, mereka tidak perlu takut untuk dikeluarkan dari universitas karena mereka mendapat tanggungan biaya dari pemerintah. Sehingga jika mereka memilih universitas swasta atau mereka membayar dengan harga yang mahal, itu mereka memiliki kebebasan untuk itu. Di mana kita juga mengamini dunia pendidikan, komersialisasi dunia pendidikan, di mana mahasiswa dianggap sebagai konsumen yang seharusnya para pengajar memberikan pelayanan terbaik, performa terbaik, sehingga mahasiswa dapat memaksimalkan kemampuan mereka, entah dalam mengkritik, entah dalam berprestasi, atau dalam berekspresi, sehingga tidak ada tekanan dari pemerintah maupun pihak-pihak lain. Karenanya kami setuju dengan, kami tidak menyetujui emosi dan kami sangat mengamini dunia komersialisasi pendidikan. Contoh lain, di dalam dunia di mana pendidikan menganggap mahasiswa sebagai murid yang harus selalu menuruti dosen, maka mahasiswa tersebut tidak akan maju karena mereka selalu dibatasi oleh misalnya aturan pemerintah, sehingga mereka tidak bisa bebas berekspresi, sehingga banyak sekali mahasiswa yang memilih keluar negeri dan mereka tidak bisa karena mereka tidak bisa mengekspresikan pemikiran mereka di Indonesia. Karenanya di dunia komersialisasi pendidikan kami bangga untuk mendukung untuk menolak MOSI. Terima kasih.